senior. Ini Bingung kan, saya bingung serius. Salah. Kayak gimana? Enggak, makanya dengar kita bilang tadi. Makanya Pak Ustadz dengar. Dia ketika dia firman menjadi manusia, katakan firman menjadi manusia, Tuhan tadi yang menjadi Tuhan manusia itu, dia memang menggenapi harus sesuai dengan hukum Tauratnya. Jadi di bait Allah itu dia harus dibawa di hadapan Tuhan di bait Allah. Artinya dia kalau seperti begini, ketika dia mati, pastikan kesan cerita. Ketika dia mati dia bilang begini, Bapak kuserahkan kepadamu hidupku, di tanganmu kuserahkan hidupku. Nah sekarang pertanyaannya kita, masa dia Tuhan menyerahkan kepada Tuhan? Itu kan tujuannya begitu. Makanya aneh, masa Tuhan diserahkan kepada Tuhan, kan aneh. Betul gak? Itu makanya saya minta jelasin, masa Tuhan diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bayi diserahkan kepada Tuhan senior. Itu yang bikin kita bingung gitu loh Bang. Gitu. Dia manusia yang baik itu tadi diberikan kepada Tuhan. Dan kenapa? Karena memang hukum Taurat ya begitu. Karena Isa al-Masih itu dia memang dari turunan Yehuda, dari turunan orang-orang Ibrani, dari Yahudi, sehingga memang sesuai Yahudi ya harus dibawa ke bait Allah begitu, Ustaz. Waduh, susah dicerna ya. Karena kan beda teologisnya kan teologisnya beda. Sama begini, sama contoh, saya begini. Kalaupun Ustadz mau sampaikan, kita bertanya tentang Nabi Muhammad, nanti kita tidak bisa cerna karena memang bukan itu porsiku. Nah kita kan harus berbeda, ini harus sepakat, tidak sepakat. Itu yang kita suka sama Ustadz. Artinya tidak ada kata-kata yang menyudutkan dan memaki-maki di sini. Itu yang bedanya dengan teman-teman di sana. Begitu. Ya nggak apa-apa. Ya kan ya terserah teman-teman aja yang menilai, kan yang menonton gitu. Ya, saya berapa kali, saya bingung loh, jujur bingung menanyakan berapa kali dengan Kristen itu muter aja deh. Aduh. Ustadz yang tidak menerima dia sebagai manusia. Kalau Ustadz menerima dia sebagai manusia yang seperti dikatakan oleh Al-Quran, dia kalimat Allah yang menjadi manusia. Al-Quran sudah bilang dia kalimat Tuhan, kalimat Allah yang menjadi manusia. Yang dilahirkan lewat Maryam. Kalau kita pakai bahasa Quran, iya kan? Ya kalau bahasa Quran kalimat kita, itu Bang. Kalau memang dia yang diberikan rohnya kepada Maryam lewat tidak ada hubungan, berarti dia sendirilah yang akan menyatakan dirinya sehingga dia layak bawa ke bait Allah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Porsinya memang dalam pemahaman ini kita berbeda. Ketika Ustadz melihat dari segi Islam, dia tidak akan nyambung. Tapi ketika kita pahami itu dengan segi kekristenan, itu nyambung kok sebenarnya. Tidak ada yang berbeda di situ dan tidak ada yang salah. Sama begini. Apa bedanya gini? Bedanya gini. Saya mau tanya sama Anda. Bang, bentar. Yang saya mau tanya, apa yang dimaksud kalimat dalam Kristen? Kalimat apa? Tadi kan kata Anda Nabi Isa dilahirkan dari kalimatullah. Kan kayak gitu. Jadi kan kalimatullah perkataan firman. Oh, perkataan firman. Jadi menurut Kristen, jadi perkataan firman bahwa Nabi Isa itu bagian dari Allah gitu. Ya karena itu tertulis bahwa firman Allah itu yang menjadi manusia. Kalimatullah jadi perkataan gitu. Allah sendiri. Beda dengan paham Islam. Nah, makanya aku bilang. Kalaunya masalah kalimat ya Bang ya, menunjukkan ya kalimatullah itu udah menunjukkan sangat ketahuan bahwa kalimatullah adalah ciptaan dari Allah gitu. Kenapa ada kalimatullah, perkataan Allah, itu namanya idofat litasyrik namanya. Kata yang disandarkan untuk memuliakan. Iya sama aja itu dengan begini. Jadilah manusia, maka manusia itu jadi. Sama kan dia. Beda. Artinya gini, kalimat itu bukan Allah. Ustadz sama pemahaman kita itu beda. Karena gini, Ustadz lihat dari segi Islam, sedangkan kita melihat dari segi Kristen. Makanya itu tidak akan nyambung. Di dalam kekristenan kita dengan Islam, Pak, memang ada hal yang memang tidak bisa nyambung. Karena gini, nyambung bukan berarti berbeda. Tidak nyambung bukan berarti kita saling membenci, tidak. Memang dalam segi teologis, kalau kita mengkaji secara Islam dan secara Kristen itu jauh sekali.
Jauh sekali. Kalau pemahaman yang ada di Al-Quran disandingkan dengan di Alkitab, itu jauh sekali, Pak Ustaz. Jauh, iya. Terserah Jauh. teman-teman menilai apa, tapi memang itu adanya. Bahwa memang Karena ada kalimatullah penjelasan itu berbeda. kalimatullah atau rohullah, roh Allah itu namanya idhofah li tasyrik dalam kata bahasa Arab gitu, dalam disiplin Bahasa ilmu Arab, bahasa Arab. betul. Artinya gini apa? Banyak contoh idhofah li tasyrik itu untuk memuliakan. Baitullah, rumah Allah, bukan berarti rumah itu adalah Allah, bukan. Ya, sama berarti, samalah anak Tuhan, dia anaknya Tuhan. Sama itu, anak Tuhan bukan berarti dia anak Tuhan, anaknya Tuhan. Itu yang Kalau yang gini, kalau disandarkan kayak gitu, dia anak Tuhan bukan berarti dia Tuhan dong. Ini makanya jadi anak Tuhan bukan Tuhan. Artinya begini, anak kunci belum tentu anak kunci. Jadi gini juga Bang, terkait tentang masalah Yohanes pasal 1, kalau kayak gitu kita bawa pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus itu dari firman Allah, artinya bukan Allah dong. Enggak, itu beda lagi. Itu namanya idhofah li tasyrik dalam bahasa Arab. Iya, betul sekali. Jadi gini, kalau kita ambil Yohanes 1 itu, Ustaz, itulah yang Ustaz bilang katakan bahwa memang itulah firman Allah itu, kalimatullah itu yang menjadi manusia dan lahir manusia. Dan kemanusiaan itu dia harus dibawa dan menggenapi untuk hukum Torah. Dan dia tidak ada hubungan antara Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan senior dan junior. Tidak ada. Tadi kayak gimana cara menyatukannya? Yang dari lahir dengan yang nunggu itu gimana caranya? Kenapa itu di Kristus ketika dia mati? Enggak, yang saya maksud kan karena dia satu kan kayak gitu, Tuhan yang bayi yang dibawa ke Yerusalem, gimana cara menyatukannya dengan Tuhan yang nunggu di Yerusalem gitu? Nah itu bukan menyatukan, tetapi dia penyerahan, namanya penyerahan anak itu. Kalau ada di konteks kekristenan itu ada penyerahan anak. Penyerahan anak itu memang budaya daripada Yahudi, membawa anak di umur 8 tahun untuk disunat. Karena itu memang budaya Yahudi. Karena itu Yesus itu penggenapan dari hukum Taurat itu, makanya dia harus dibawa ke sana, Ustaz. Sehingga dia menggenapi itu sebagai manusia. Makanya saya juga berkata bahwa memang dia adalah manusia sungguh dan dia adalah Allah yang sungguh. Karena dia yang perkataan firman yang menjadi manusia lewat Maria tadi. Yang Ustaz bilang kata dia datang dari hari pencipta. Bisa saja dikatakan dia diciptakan karena memang menjadi lewat firman Tuhan. Agak bingung saya masih Bang. Jujur masih bingung saya. Tuhan COD dengan Tuhan ini. Iya, masih bingung saya sampai sekarang loh. Memang beda. Jadi gini, Ustaz, karena Ustaz melihatkan dari segi Muslim, dari Islam. Sedangkan kita membawa itu dari segi kekristenan. Jadi memang itu tidak akan nyambung. Jujur saja, walaupun sampai di mana kita berdebat, itu tidak akan pernah connect kalau memang tidak diilhamkan bagi Pak Ustadz dan saya. Karena itu akan berkontra. Di dalam konteks Alkitab Al-Quran itu jauh sekali, Ustaz. Jujur aja. Tetapi saya suka namanya teologi kritis ini penting sekali untuk menguji sampai di mana kemampuan teologi itu, pengetahuan itu, dan orang yang menyampaikan, gitu loh. Oke lah, itu kan tinggal teman-teman aja yang menilai ya. Kalau seperti itu, kalau saya no problem sih penjelasan Anda seperti itu. Tapi bagi saya akan menanyakan kepada kawan-kawan Kristen yang lain juga nanti. Kenapa? Jujur Bang, karena gini, setiap Kristen yang saya temui jawabannya beda-beda gitu. Ini gimana ceritanya Tuhan COD gitu loh? Apakah Ustaz tanya sama mereka yang memahami Alkitab atau hanya tanya kepada jemaat? Ya ada juga kan yang dari apologet Kristen yang biasanya dia membuka live streaming di Komal dia kan kayak gitu. Aku juga sesali itu begini, banyak sekali apologet yang hanya aji mumpung atau hanya kuat bicara saya tapi tidak memahami. Itu yang jadi masalah di dalam apologet ini. Kadang-kadang ada orang yang datang sebagai apologet tapi tidak memahami tentang Alkitab. Itu kebanyakan masalah dan itu ada di dalam konteks ini. Kita ya kalau itu Bang ya, kalau kayak gitu kita kan tergantung dari niat orangnya. Kan ada juga tong kosong nyaring bunyinya kan ada. Yang penting ngomong
ngomong aja kan kencang-kencang gitu, kencang-kencang padahal nggak ada isinya. Entah apa yang dikejar, popularitas, koin atau apa kan kita nggak tahu gitu ya. Itu tergantung dari niat dia gitu. Jadi ya biarkanlah orang-orang kayak gitu. Nggak akan bertahan lama orang-orang kayak gitu. Karena makanya saya bilang kalau Ustaz kan punya basic dasarnya memang udah ada mondok dan belajar. Saya ini belajar 6 tahun di teologi ya. Tetapi saya tidak memakai sarana itu sebagai bahan untuk saya menyerang sesuatu, tidak. Tetapi saya pakai itu sebagai pembelaan keimanan saja. Tapi udah pendeta belum? Oh sudah, saya pendeta. Oh udah, iya bagus lah kalau kayak gitu. Semoga aja terus belajar dan jadi mualaf nanti kan gitu. Iya, masa pendeta, kalaunya pendeta jangan mentingin diri sendiri, jangan perpuluhan aja dipikir. Beda lah itu. Iya. Dengar, justru makanya kita senang datang ke Pak Ustadz itu karena ini pertemanan kita pertama kali berjumpa, sesuatu yang buat saya berbeda dengan yang lain. Artinya walaupun memang ada cacian-cacian di DM-nya, tapi kan itu fenomena. Tapi apakah saya salahkan mereka? Enggak juga. Nah karena ya itulah seperti Ustaz bilang, masa bodoh biar aja apa mereka kata-kata mereka kan. Tapi yang pasti saya dengan Pak Ustaz sepakat bahwa kita tidak bisa sepakat. Itu aja. Jelas, kan udah saya bilang di awal, kita ini sepakat untuk tidak sepakat. Tidak sepakat. Nah itu berarti pasti. Iya. Kan gitu. Kalau kita sepakat ngapain kita debat malam ini? Kan nggak mungkin. Makanya saya bilang, tetapi kategorinya memang sudah harus kita tahu bahwa memang biar bagaimanapun kita tetap sama dalam pengertiannya. Untuk kritis kita penting itu. Kita suka. Oke lah. Oke. Thank you atas penjelasannya, Bang. Oke. Anda ada yang mau ditanyakan? Udahlah, aku kan datang untuk menjawab judulnya tadi, tendangan kasih. Nanti aku Iya, tadi si mata pisau. Boleh satu lagi saya menanyakan. Kebetulan kan Anda mempunyai pendidikan basic dari pendeta. Boleh satu lagi saya tanya ya? Monggo. Betul nggak Paulus itu dosen gitu loh? Siapa yang bilang? Nah, teman-teman, siapa yang bilang Paulus dosen? Pasal dengar dulu. Iya. Kalau orang bilang dosen, kasih tahu sama saya. Dari mana dia tahu Paulus itu dosen? Nah, kalau saya ada rekamannya Paulus itu dosen kata mata pisau ya teman-teman. Kalau ada yang rekam, kirim ke WA saya tunjukin ya. Sebenarnya di YouTube saya ada juga, cuma saya kan harus nyari satu-satu lagi. Paulus itu dosen. Nih sebentar ya. Saya bukakan dulu. Nih. Di mana ya kemarin? Sebentar ya. Saya carikan dulu ininya. Baru aku juga selama saya belajar 6 tahun, kok ada dosen ya? Ada, makanya tendangan kasih tadi dari dia, Paulus dosen dari dia juga. Itu nih Kisah Para Rasul 19 nomor 9. Sebentar saya bukakan. Coba baca. Teman-teman dengar ya, Pak Ustadz baca Alkitab. Kalau kalian orang Kristen nak baca Alkitab, terlalu kalian. Nih ya teman-temannya. Nih Kisah Para Rasul ya. 19 nih sebenarnya 19 nggak kelihatan ya. Nomor 9 nih ya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ini Bang ya, di ruang kuliah Tiranus. Jadi pertanyaan saya kayak gini ya, pertanyaan saya ada beberapa hal sebenarnya. Satu, ya, apa betul Paulus itu dosen? Ya, itu satu. Yang kedua, ya, ruang kuliah Tiranus. Apakah di zaman Paulus udah ada universitas gitu? Nah, terus apa lagi? Yang ketiga, mana
Universitas Tiranus ini bangunannya mana gitu loh. Jadi gini, Silakan. Kita ambil kata kuliah tadi kan. Nah, jadi gini, makanya ruang kuliah Tiranus gitu. Paulus ketika dia bertobat, dia memang disingkirkan ke Arab Saudi selama 3 tahun. Dan dia Alkitab katakan bahwa dia adalah memiliki pengetahuan hukum Taurat yang jelas dan kuat dan baik. Jadi kalau soal hukum Taurat dialah ahlinya. Ketika dia bertobat, ketika dia dipanggil oleh Tuhan dan ditangkap oleh Tuhan dan menjadi dia pelayan atau menjadi rasul dan diutus kemana-mana di Asia Kecil, dia bukan mengajar seperti kita mengajar kuliah, tidak. Dikatakan situ dia mengajar banyak orang, mulai dari Roma, Efesus, di Filipi, Korintus, bahkan di Tiranus. Dia mengajar, itu bukan berarti dia sedang melakukan perkuliahan, tidak. Memberi ajaran itu tidak harus bilang kuliah. Tapi tidak tahu bahasa Indonesia, dipakailah di ruang kuliah. Itu kan bahasanya belajar. Kalau saya lihat bahasanya itu belajar mungkin iya. Gini. Saya lihat bahasa aslinya itu midras itu. Midras kan kalaunya kita dalam bahasa Arab madrasah atau sekolah. Artinya di situ di ruang kuliah Tiranus, di ruang midras, di ruang sekolah yang bernama Tiranus gitu. Iya, tapi dia bukan dosen, bukan seorang dosen, dia hanya pengajar. Makanya di dalam 2 Timotius dia bilang gini. Iya, dia mengajar. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 bilang gini, segala yang diilhamkan Allah, tulisan yang diilhamkan Tuhan, itu guna untuk mengajar. Jadi dia mengajar, tidak sedang beda ya, membedakan. Nggak tahu lah bahasa Indonesia kenapa dia pakai ruang kuliah. Sorry, maaf ya tanya. Kenapa dia pakai ruang kuliah? Saya tidak mengerti juga dengan bahasa Indonesia. Tapi intinya di situ berarti gini dong Bang, ya berarti apologet Kristen tadi mengatakan Paulus dosen itu nggak salah juga dia, karena dia ngambil di kosakata ruang kuliah gitu. Kita mengajar, kita bisa saja orang begitu, tapi kan dia mengajar semua, bukan contoh saya. Kalau saya dalam melayani sama teman-teman itu mengajar. Kalau dalam konteks universitas dia memberikan mata kuliah, iya kan? Jadi bukan sesuatu yang salah sebenarnya, karena dia kan bukan Tuhan, dia hanya rasul, pengajar rasul, dan dia tidak ada salah kalaupun dia katakan kuliah, tidak ada salah karena memang mengajar, mengedukasi gitu. Tidak ada salah itu sebenarnya. Peninggalannya mana itu sekolahnya mana? Jadi kira gini, kalau Ustaz keberatan itu apa salah kalau orang memberi kuliah atau mereka mengajar sama orang lain? Enggak, ada pertanyaan janggal aja, pertanyaan janggal lanjutannya. Gitu. Pertama, pertanyaan janggalnya kalau ruang kuliah Tiranus, dari kosakata ini aja ruang kuliah Tiranus. 1, ya, berarti ini dosen orang ini. Yang kedua, ruang kuliah Tiranus. Itu kan tersirat orang pembaca. Iya, kalau ruang kuliah artinya kan ini sebuah universitas, kan kayak gitu. Terus yang ketiga, ruang kuliah, mana bangunannya? Yang bernama Universitas Tiranus gitu. Dari situ aja kan banyak pertanyaan lanjutannya gitu. Yang keempat, apakah sudah ada universitas? Nah, itu yang jadi masalah. Gini, kalau gereja mula-mula itu, dia tidak harus ada di bangunan untuk mengajar sesuatu. Tidak harus bikin aula begitu besar langsung kita mengajarkan firman Allah atau Injil, tidak. Perkuliahan yang dikatakan ruang kuliah itu ruang tempat dia belajar, di mana dia memberikan edukasi buat jemaat, entah itu di Tiranus, entah itu di Filipi, entah itu di Korintus, entah itu di Efesus ataupun di Roma. Bahkan di penjara aja pun Paulus itu memberi pengajaran. Jadi sama memberi kuliah. Kata kuliah itu kan memberikan pengajaran, memberikan edukasi buat mereka. Jadi tidak ada salah. Terkecuali yang menjadi salah di situ ketika dia cabulin orang, ketika dia nikahin orang, ketika dia macam-macam, itu yang salah. Tapi ketika dia memberi pengajaran, itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang memang harus dikerjakan. Karena pada saat itu dia harus memberitakan Injil ketika dia menjadi orang Kristen. Nah gini,
Satu terkait masalah bangunannya. Pernahkah kita temukan di dunia sisa-sisa bangunan Tyrannus gitu? Kalau Ustadz boleh googling di Google, coba bikin dan kata-kata kota Enggak, saya udah cari di Google nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Yang ada sisa-sisa bangunannya yang katanya ya tidak dapat ditemukan lagi gara-gara perang dunia. Bisa saja. Tapi nanti aku Gitu. nanti aku kasih sama Ustadz ya. Kita ketemu, kita kasih tunjuk lagi ya. Karena Boleh. HP saya dipakai si kecil. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Itu jadi PR saya akan tunjukkan Pak sama Ustadz ya. Oke. Baik. Ya. Thank you. Oke. Tos dulu Ustadz. Apa? Ini kalau Ustadz tos dulu. Hah? Nih. Tos dulu, tos ya. Oh, tos. Ya, tos. Iya. Oke. Oke lah. Sehat-sehat ya. Oke. Selamat malam. Oke, selamat malam juga. Oke. Shalom. Selamat malam. Oke. Aduh. Iya. Banyak yang aneh ya. Enggak saya temui itu ya Universitas Tyrannus itu. Saya udah mati-matian nyari dari kemarin masalahnya Universitas Tyrannus itu. Ini PC The King ini mata pisau ini banyak mengada-ngada juga dia ya. Paulus dosen dari dia. Hari ini tendangan kasih dari dia. Apa itu orang ya? Kacau juga. Aduh. Teman-teman semuanya. Gini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang merasa WhatsApp-nya belum terbalas oleh saya, ya kawan-kawan, saya minta untuk WhatsApp ulang ke WhatsApp saya, ya gitu. Jujur kemarin saya harus hapusi semua WhatsApp karena perangkat saya ini nggak tahan lagi dia menampung ribuan WhatsApp gitu, ngelak HP-nya, udah nggak bisa lagi dibuka aplikasinya. Jadi saya pindah ke HP yang live streaming ini ya, yang HP-nya RAM 12 gitu. Ya, alhamdulillah bisa, cuma chatnya semuanya kehapus. Jadi ya siapa tahu ya ada yang menyumbang ya dari mushaf Al-Quran tapi tidak terbalas oleh saya, silahkan dicat kembali gitu ya. Terima kasih banyak. Terus saya juga mau kasih tahu sama teman-teman ya, tadi malam itu ya teman-teman ada 1,9 juta ya, 1.900.000 rupiah lebih ya, kalau nggak salah lebihnya 30.000 ya kalau nggak salah, untuk kita membelikan adik-adik kita mushaf Al-Quran ya. Itu uang dari umat ya, dari Anda kemarin masuknya sekitar 1,9 juta. Tapi sayangnya orang-orangnya ya itu saya nggak tahu gitu. Karena WhatsApp-nya saya pindah. Saya berharap ya bisa kembali untuk WhatsApp saya. Ataupun ya Bapak Ibu saudara-saudariku yang ingin ikut berpartisipasi ya, silahkan Anda langsung mengirimkan ke nomor rekening yang saya sematkan ini ya teman-teman. Ininya banknya Bank BCA ya. Iklan 1 menit teman-teman sambil Anda santai ngopi dulu ya. Teman-teman yang di YouTube saya sematkan aja ya jika kawan-kawan ingin membantu program saya. Nah, selama penyematan ini ya kawan-kawan semuanya, satu lagi juga pengumuman dari saya ya, bahwa ya kemarin ada beberapa orang yang mengajukan diri sebagai investor yang saya cari kerjasama gitu ya untuk membangun percetakan Al-Quran ya, tapi qadarullah nomornya hilang ya. Kenapa hilang? Ya karena ganti perangkat. Saya harap ya kalau Anda mau menjadi investor, saya cuma satu orang ya nyarinya ya, cuma satu orang nyarinya. Kita akan kerjasama untuk membangun percetakan Al-Quran. Percetakan Al-Quran ini ya teman-teman kita peruntukkan untuk contoh ya, kita bagi-bagi Quran kan nih ya, kita selalu membelikan Quran untuk adik-adik kita. Nah, daripada saya selalu beli di aplikasi Oren gitu ya, lebih baik cetak sendiri, itu yang saya maksud ya. Masalahnya gini teman-teman ya, harganya itu murah ya di percetakan, tapi ketika udah ke aplikasi Oren itu 100% lebih untungnya.
Makanya saya bilang ya lebih baik kita cetak sendiri, dan saya perlu modal. Dan selain cetak Quran sendiri kan bisa percetakannya kita mencetak yang lain juga kan kayak gitu dari permintaan orang yang ada di kota saya. Modal awal itu yang saya perlukan 3 sampai 90 juta gitu. Nanti saya akan sewa ruko ya. Cuma pemodal atau investor pertamanya ini saya belum ada. Jika ya Bapak Ibu yang berkelebihan bisa kerjasama dengan saya, dan ya nanti kalau udah sampai 1 tahun pembagian hasilnya terserah Anda mau tarik modal Anda ya atau tidak, masih dijalankan, saya akan kembalikan uang Anda 100% ya, tanpa kurang 100 rupiah pun ya. Itu untuk pemodalnya. Tapi saya pemodalnya nggak nyari banyak-banyak ya teman-teman, hanya 1 orang ya, hanya 1 orang yang menurut saya itu yang gimana ya, nggak terlalu formal dan nggak terlalu repot juga gitu. Karena saya jujur ya, bikin proposal saya ya kurang ngerti gitu. Sedangkan nanti percetakan itu dijalankan beberapa karyawan ya. Contohnya kakak saya yang mencetakkan Al-Quran itu nantinya. Kayak gitu, desainnya udah ada. Tapi kalau saya disuruh mengajukan proposal atau bikin ini bikin itu, saya jujur kurang mengerti gitu. Kurang mengerti tentang masalah proposal yang diminta. Oke? Nah jadi seperti itu aja. Terus untuk konfirmasinya ya, nih ya, untuk nomor konfirmasi atau nomor WhatsApp saya tuh saya sematkan Bapak Ibu saudara-saudari ya, 15.700 orang ya. Di YouTube saya cuma 400 orang. Di TokTok ada 16.000. Nanti ya saya balasnya habis live streaming. Jangan ditelepon ya, jangan ditelepon. Habis live streaming saya akan balas WhatsApp Anda, atau paling lambat besok gitu ya. Kalau saya nggak ngantuk saya balas malam ini, tapi kalau saya ngantuk ya insya Allah besok gitu ya. Tuh 29 detik kita akan naikkan kawan kita yang Kristen yang lainnya ya. Gitu, belum gajian Ustadz. Saya ya teman-teman nggak pernah, jujur nih ya, ini kehidupan saya ya, kehidupan saya itu dari gift Anda berikan ini aja nggak pernah ngambil seluruhnya loh, nggak pernah. Paling ya saya kumpulkan bayar lampu, bayar wifi ya, dan keperluan dari dakwah, terus untuk ibadah, sisanya buat musola dan buat masjid, kayak gitu. Jadi paling kalau saya perlu uang bensin kan buat motor ke masjid ya, paling 30.000 itu aja yang saya ambil gitu. Proposal saya tahu proposal itu kayak gimana, tahu karena saya pernah kerja di tambang batubara sebagai HR, tahu. Cuma kalau untuk Quran ya cari bikinnya juga repot-repot juga, males saya bikin. Gitu. Oke, udah nikah Ustadz, ditanya pula. Apa pula ditanya pula saya udah nikah atau belum? Sisanya beli mobil. Kalau beli mobil saya udah punya mobil ya. Dari zaman bahula udah punya. Lihat aja di Google Map ada itu. Google Map kalaunya depan rumah saya tuh. UI apa ini? Tinfua. Malam Pak Ustaz. Malam Pak. Oke, Anda dari Kristen? Iya, saya dari Kristen Pak Ustaz. Oh, dari Kristen. Protestan atau Katolik? Protestan Pak Ustaz. Kebanyakan protes nih kayaknya ya. Ustaz paling tahu sudah kalau kami Oh Protestan. iya. Bahkan Yesus aja Anda protes pasti. Oke, gini Pak Ustaz. Iya, salam gimana? kenal ya. Salam kenal, iya. Oke, Pak Ustadz ini saya suka ikutin dan banyak yang Pak Ustadz mualafkan ya. Kayak kemarin Al-KTP juga saya ikuti.
Gini Ustadz, sebelum saya masuk ke intinya, Ustadz ini kayaknya namanya Ustadz udah pandai dalam agama Islam sama agama Kristen. Makanya Pak Ustadz kayaknya fasih sekali dalam Alkitab ya Pak Ustadz. Ya masalahnya saya udah jujur ya Bang ya, saya udah tamat baca kitab Anda itu gitu loh. Oke. Aplaus. Berarti di dalam Pak Ustadz membaca Alkitab itu, Pak Ustadz paham ada berapa kronologis di dalam Alkitab itu Pak Ustadz? Kalaunya kronologis nggak saya hitung, saya baca semuanya. Kan banyak dari zaman dulu ya, dari penciptaan. Bentar. Kronologis. Dari penciptaan kan, terus juga kronologis Abraham, Nuh dan yang lainnya banyak. Belum lagi kronologis dari Israel, terus kejadian-kejadian yang lain. Jadi saya nggak hitung itu gitu. Pak Ustadz. Nah, di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Meliaki dan dari Matius sampai Wahyu ada berapa kronologis yang Pak Ustadz? Matius sampai Wahyu. Saya nggak hitung, ngapain hitung itu? Bentar. Kenapa ini noise? Bentar ya. Bang, ente noise kah? Cek. Tes. Headsetnya Pak Ustadz itu. Tes. Udah. Oke. Jadi itu berapa kronologis yang itu? Saya nggak hitung. Wah, berarti Pak Ustadz ini selama ini paham Alkitab, Pak Ustadz nggak paham tentang ada berapa kronologis dalam kitab. Kalaunya berapa kitab ajaran Yesus dan semua Protestan dan semua kekatolikan itu semuanya di dalam otak saya. Cuma saya nggak hitung setebal ini berapa kronologis kejadian, ya ngapain udah, buat apa? Aku ajarin ke Pak Ustadz ya boleh. Makanya coba kalau gini, kalaunya ada berapa kronologis, saya mau tanya balik, ada berapa kronologis? Jangan diketik chat GPT atau AI. Enggak, saya buka data. Gini tangannya, berani nggak? Gini tangannya. Saya lagi buka Quran. Gini tangannya nggak? Bisa. Nah ini lagi buka Quran. Itu buka chat GPT atau AI. Ngapain saya buka chat GPT? Ya kitab Anda dalam otak saya. Berani nggak? Coba berapa? Coba berapa kronologis? Nah itu ketik. Dari Kejadian sampai Wahyu berapa kronologis? Iya itu, makanya saya bilang saya kagak menghitung satu persatu, oke? Nah sekarang Anda kalau menghitung satu persatu, saya mau tanya ada berapa kronologis? Kalau saya jawab dan saya ajar ke Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Iya, kayak gimana? Di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu cuman 5 kronologis Pak Ustadz. 5, ya. Ngibul, ya. Paham nggak? Apa? 5 ini apa? 5 ini apa? Kita nggak tahu berapa kronologis. 5 ini apa? 1. Penciptaan alam semesta. 1, terus. 2. Kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa itu karangan Kristen. Terus. Adam jatuh dalam dosa nggak? Iya, itu Adam, kronologis Adam, bukan kejatuhan manusia. Oke, terus 2. Apalagi? Ya, makanya Anda jangan ngeles, itu kejadian Adam, kronologi Adam, bukan kejatuhan manusia. Lanjut lagi. Terus. Nah, ketiga, rencana penyelamatan Allah. Berarti yang Abraham, Nuh, Musa bukan kronologis. Kamu nggak ngerti aku jelaskan. Bukan 5. Ini saya ajari Anda dulu ya. Coba Anda saya ajari dulu ya. Rupa-rupanya Anda kagak paham apa itu kronologis gitu ya. Kronologis itu adalah sebuah kejadian ya, yang mana yang kejadian itu kita ya dapat pikirkan dan dapat kita baca. Contoh seperti kata Anda tadi ya, di kitab Anda penciptaan itu kronologis ya. Habis itu kronologis tentang Adam. Kronologis itu juga berkaitan tentang kisah para nabi yaitu Nuh. Habis itu Ibrahim. Terus juga Musa. Kronologis perjalanan Israel. Terus kronologis para nabi mengajar. Kronologis Yesus diutus. Sampai kronologis ya murid-murid Yesus. Kayak gimana? Makanya Anda harus banyak belajar sama saya biar waras gitu berarti. Ya, gini.
gini ya. Anda kosakata kronologis aja nggak ngerti gitu, nggak ngerti rupanya. Iya, ini apa? Tangan saya dari tadi kayak gini, ya. Kayak gini, ya. Tangan saya dari tadi menghitung melulu. Baru 3 Anda jawab tidak ada di kitab Anda itu cuma 5 kronologis, nggak ada, ya, nggak ada. Ini ya sangat kayak gini Anda. Satu kata aja sangat parah gitu memahaminya. Nih saya ajari sama Anda apa itu kronologis. Ya, kronologis itu adalah sebuah kejadian yang mana dapat kita baca dan kita pikirkan. Oke. Nah, kronologis itu di dalam kitab Anda banyak, makanya saya bilang tidak hitung. Kalau 5 itu bullshit ya. Nih ya, kronologis di kitab Anda itu banyak. Saya jelaskan dulu ya. Masih mending kalaunya otak di lutut ya. Kalau Anda otak Anda di pantat masalahnya ya. Masalahnya otak Anda di pantat nih, dengarkan biar otak Anda naik. Nah, biar otak Anda naik ya, coba Anda buka dulu apa itu kronologis. Coba nih saya jelaskan sama Anda kitab Anda ya, saya ajarin dulu. Kronologis itu bukan cuma 5 di kitab Anda, bukan. Ya, aku sudah jawab 3, tinggal 2. Iya, apa jawaban Anda? Duanya sisa apa? Apa arti kronologis dulu? Kronologis apa? Duanya sisa apa? Apa arti kronologis dulu? Duanya sisa apa? Nanti Anda nggak paham itu. Duanya sisa apa? Apa arti kronologis? Duanya sisa apa? Apa arti kronologis? Rentetan kejadian dari awal sampai akhir. Baik. Nah, sekarang 3 apa 2-nya? Kamu nggak tahu aku jelasin, kamu protes. Makanya 2 lagi. 2 kan berarti kamu masih ingat yang 1 apa? Yang 1 katanya penciptaan, kedua kejatuhan. Terus ketiga? Yang ketiga lupa. Berarti otakmu sengklek. Bukan. Yang ketiga Anda menjelaskan aja nggak jelas. Penjelasan Anda aja sengkleknya minta ampun. Penjelasan Anda botol gitu. Yang ketiga itu. Makanya saya bantah yang ketiganya. Coba Anda baca dari awal. 1 penciptaan, 2 kejatuhan manusia. Yang ketiga belum habis Anda menjelaskan, udah saya potong karena Anda nggak ngerti apa itu kronologi. Makanya jangan goblok sama saya gitu. Gini ya. Coba kalau Anda botol itu ya jangan dikumatkan sama saya gitu botolnya gitu. Coba yang benar diskusi itu. Coba silakan nomor 3 apa? 3 dan 4 dan 5 apa? Saya mau dengar dulu. Aku tanya, 3 aja kamu udah lupa. Iya, saya ingat 2. Yang 3 Anda belum selesai. Rencana penyelamatan Allah. 3. Oke. Apa lagi? Mau nggak? Apa lagi? Kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus. Terus? 5. Janji untuk hidup yang kekal. 5. Cuma 5. Botol. Itu kronologis di dalam botol. Jadi yang namanya kronologis ya di kitab Anda ini ya bukan cuma 5 ya. Tapi tidak dapat terhitung. Kenapa saya bilang ya tidak dapat terhitung? Karena ya kalau kita baca ya nih ya, kita baca nih kitab Anda ya dari kejadian ya. Kejadian ini kronologi dari penciptaan kan gitu. Terus juga kronologi terjadinya penciptaan langit. Terus kronologi ya adanya terang dan gelap. Ya itu rentetan namanya. Sampai kitab Anda ini menceritakan Nuh. Kalau 5 aja botol Anda. Banyak di sini banyak rentetan kronologi sejarah sampai terakhir ya kayak gitu. Makanya gini. Sebelum Anda menghadapi saya baca dulu kitab betul-betul gitu. Muncul dari itu saja kamu enggak. Aduh. Saya pikir ngerti tadi kok cuma 5, makanya saya heran. 5. Jadi Aduh. Apa? Oke. Berarti kamu kan Ustadz. Terus? Boleh aku bertanya ke kamu? Boleh, silakan. Boleh ya. Nah, yang menciptakan dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Mantap. Selain Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang lain bisa menciptakan? Nggak ada. Kalau ada yang lain menciptakan berarti Allah itu punya apa? Apa lihat teks? Tangan kayak gini, tangan kayak gini nggak perlu lihat teks ya, nggak perlu ya. Kamu juga mundur. Kagak usah ke bawah ya. Saya jawab Anda itu pakai penutup mata pun bisa ya. Mundur dikit. Nih ya. Nah, nih ya teman-teman. Nih. Oke, mundur dikit. Nih, Mundur pakai dikit. penutup Oke, mata oke, pun oke. bisa saya jawab Anda itu. Oke. Ah. Oke. Apa? Jadi gini. Jika selain Allah ada yang menciptakan berarti dia itu apa? Apanya dia? Gini, yang bisa menciptakan cuman Allah. betul. Betul nggak? Mau dalil? Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke, Al-Baqarah 255. Dah. Mantap, betul. Oke. Jika di dalam ada yang lain juga menciptakan, berarti Allah berserikat kan? Mana dalilnya? Coba kalau tidak salah Ali Imran 49 kalau tidak salah itu. Apa bunyinya? Cobalah. Apa bunyinya? Nih bunyi Ali Imran sambil tutup mata ya saya teman-teman ya. Wa rasulan ila bani Israil ya tuh. Aku Tuh Ali Imran 49 ya tentang masalah Nabi Isa wa rasulan ila bani Israil. Dia diutus untuk Bani Israel. Kayak gimana sih? Kalau kau hadapi saya banyak belajar. Oke. Ada. Apa? Di saat Nabi Isa di dalam Qur'annya Pak Ustadz, dia menciptakan burung. Kenapa dia bisa menciptakan? Kau bukalah Al-Maidah 110. Ya. Kenapa dia bisa menciptakan? Iya. Berarti Buka berserikat, jawabannya di Al-Maidah 110. berarti berserikat kan? Bentar dulu, saya baru jawab. Silakan Anda buka di Al-Maidah 110. Berserikat kan tadi Ya. kamu bilang bahwa yang menciptakan cuma Allah. Sedangkan Nabi Isa menciptakan juga. Berarti Allah mau berserikat kan? Ini Anda paham nggak ya? Perkataan saya ini ya. Pakai hati toiri biizni. Ini saya jawab makanya didengarkan. Ambil kata bat gitu ya biar Anda nggak bisa mendengar apa yang saya katakan gitu. Masih Diam dulu ya. Ini saya jawab, oke? Ya jangan tuli dulu, jangan tuli. Saya jawab ya. Apakah dia berserikat kata Anda? Buka Al-Maidah ayat 110. Pakai hati toiri biizni. Dia menciptakan burung dari tanah dengan atas kuasa Allah. Berarti Allah mau berseri? Bukan. Walah, berserikat. Kan, Dia yang menciptakan Nabi Isa itu ya dia menciptakan burung. Tugas Nabi Isa hanya meniup. Kata pertama Oke. kamu bahwa yang bisa menciptakan cuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Terus Nabi Isa bisa menciptakan? di mana Nabi Isa menciptakan? Burung itu Nabi Isa menciptakan terus. Nabi Isa itu disebut ya pakai hati toir biizni itu ya disebut itu bukan menciptakan. Tapi dia membentuk burung dari tanah lalu meniupnya. Nah, setelah dia tiup atas izin Allah Tuhannya Nabi Isa, dia berubah jadi burung yang asli. Ya. Lain menciptakan. Nih, saya bukakan ya, pakai hati toir ini. Uncup. Enggak usah. Sabar ya. Jangan kejang dulu ya, atau saya bukakan di laptop aja dah ya. Kan dari awal Anda bilang, aku kan tanya, yang bisa menciptakan cuma satu. Sekarang kamu bilang satu. Ya, ini ya teman-teman. Biar dia paham gitu ya. Yang kita jelaskan. Nabi Isa itu bukan mencipta, bukan. Terus dibentuklah burung dari tanah liat. Ya iya, membentuk itu bukan mencipta. Sekarang, Bukan. Yang dia mencipta dari tanah liat itu apa? Kalau bukan menciptakan. Jadi dia membentuk bukan mencipta, bukan. Loh,
Dia membentuk Ya. dari tanah, membentuk berarti dia menciptakan loh. Enggak usah Nih ya, kahai atit toiri nih ya. putar-putar. Nih ya, teman-teman semuanya ya. Nih ya. Putar unjuk. Nih ya, jangan Anda perhatikan biar pintar ya. Nih ya. Aku pilih, aku enggak pilih. Nih ya. Kamu baca. Kahai atit toiri bi ini fatang fuhu fiha fatakunu toiram bi ini. Ya, nih jawabannya ya. Nih ya, jadi Nabi Isa itu ketika engkau membentuk dari tanah, enggak ada ketika engkau menciptakan. Ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian ini ya, ingat dengan kekuasaan Allah, kemudian engkau meniupnya, lalu ya menjadi seekor burung yang sebenarnya atas kehendak Allah ya. Nah, berarti berserikat. Jadi di situ ya Nabi Isa tidak dapat berbuat apa-apa, bukan berserikat. Jadi gini, maksudnya itu saya jelaskan sama Anda ya biar Anda pahamnya gini. Ketika saya lipat-lipat kertas ya gini ya. Nih, sabar. Nih ya contoh. Masa kamu hanya gini Nih ya, nih. Oh. Contoh ya nih ya teman-teman semuanya. Saya lipat-lipat kertas kan gitu. Ya. Habis itu saya bentuk kayak apa? Kayak burung atau kayak pesawat kan kayak gitu. Setelah itu tugas saya ya setelah membentuk kertas ini hanya meniup. Sisanya kuasa Allah menjadikan. Itu maksudnya. Bukan berarti saya bersekutu dengan Allah, bukan. Yang memberikan, yang memberikan kehidupan, dia meniupkan. Berarti dia memberikan kehidupan. Jadi kalau paham Anda seperti itu ya. Kamu nggak bisa. Kalau paham Anda seperti itu ya maka banyak. Selain Nabi Isa juga bersekutu bersekutu dengan Allah, itu artinya apa? Ini saya udah bilang, saya ngambil dari buku. Saya cuma bertugas membentuk ya. Kasih dia bisa untuk hidup, bernyawa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya, tapi Nabi Isa dari tanah dibentuk, dihembuskan, bernyawa nggak? Burung itu. Nah makanya, nih dengarkan lagi ya penjelasan saya sekali biar paham ya. Nih, dengarkan, perhatikan biar Anda pintar ya. Coba ya. Perhatikan penjelasan saya biar Anda pintar ya. Jangan ketawa, jangan menolak waras, jangan menutupi kebotolan gitu ya. Nih, jangan ngomong dulu ya. Nih, saya contohkan. Ini ibaratkan tanah ya. Ini tanah saya ambil ya. Habis itu tanah ini saya bentuk kayak burung ya teman-teman ya. Kayak burung ya. Habis itu tugas saya cuma meniup. Sisanya Allah yang menjadikan. Bukan saya. Tugas saya hanya membentuk dan meniup gitu. Sisanya Allah yang berkuasa. Gimana sih? Saya kagak ada kuasanya membentuk tanah ini atau kertas ini jadi burung, nggak bisa, nggak ada kuasanya ya, nggak ada. Ternyata kamu sekelas ustadzmu dengan aku anak sekolah minggu aja kamu nggak mampu. Iya makanya kau itu bukan anak sekolah minggu, sama keponakan saya pun. Nah kata keponakan saya ya. Jadi gini ya, makanya kau belajar lagi banyak-banyak, jangan nekat naik ke tempat saya. Masa seperti itu aja Anda nggak paham gitu? Belajar lagi. Ini kitabnya 5 kronologi. Saya tanya kronologi rentetan kejadian dari awal sampai akhir, ribuan kawan kronologinya ya. Ada semua. Oke. Terus masalah berserikat udah dijelaskan juga ya. Nabi Isa hanya apa? Hanya membentuk, mengambil tanah kan kayak gitu. Habis itu dia tiup. Lalu yang menjadikan itu adalah Allah kan kayak gitu. Bukan Nabi Isanya bersekutu dengan Allah, bukan ya. Jadi gini ya, jadi saya harap ya nanti ya sebelum naik ke tempat saya gosok gigi dulu, perbaiki dulu giginya juga ya. Supaya kamu nggak Makanya gitu. Jadi agar apa?
agar banyak Ternyata belajar aku itu yang gini mampu aja. mencerna Aku apa yang saya mencerna, sampaikan aku mau dan juga bertanya mampu aja. mengerti yang saya sampaikan agar Aku mau menjadi bertanya lebih aja, pintar ternyata gitu. di dalam- Masalahnya gini, jujur ya, kalau Anda dengan anak sekolah minggu dengan keponakan saya lebih ngerti keponakan saya, bikin ketawa nanti ya. Anda saja. Anda Keponakan saya itu umurnya 10 tahun ya, 10 tahun. Mana Ucup? Pasti ketawa dia nonton Anda. Mana Ucup? Masa yang kayak gitu aja kagak ngerti. kalian yang ada di Sekarang bawah, sampai sini udah ngerti atau belum? Kualitas si Uncup ini ternyata Udah ngerti atau belum? kualitas Uncup hanya gini. aja. Kan kualitasnya kayak gini ya teman-teman. Udah ngerti Kayak atau gini, belum? Ternyata setiap hari Iya teman-teman. Yang kayak gini, yang kayak gini mau protes saya, banyak belajar lagi lah ya. Banyak belajar lagi gitu. Setidaknya gini ya, 4 tahun ke depan kamu bisa kembali melawan saya gitu ya, biar cukup ilmumu ya. ada banyak. Hanya ini Ya, untuk biar kamu cukup ilmu, nanti kamu belajar 4 tahun ke depan lagi, naik lagi, baru mampu lawan saya ya. apalagi Oke ya, kayak gitu aja pesan saya sama Anda gitu. Jangan sembarangan naik kalau Anda kagak berilmu. Disuruh rentetan kronologi 5. ternyata Uncupnya. Aduh, ditanya kronologi apa rentetan dari awal kejadian sampai akhir, betul. Ya, di sini ya ribuan kronologi, ya. Kayak gimana ribuan kronologi, ya. Aduh. Jadi ya mungkin kamu ya Tinfua 4 tahun lagi ya belajar dulu baru bisa mampu lawan saya ya. Kalau kamu kayak gitu kualitasnya sama keponakan saya aja dulu ya, kayak gitu aja dah ya. Gak tahu saya dikasih turun moderator kali. Bang Paras Lubis itu moderator saya ya. Saya seneng moderator kayak Bang Paras Lubis. Dia itu nggak mau urusin pribadi gitu. Kalau urusan dakwah ya dakwah aja gitu. Beda dengan moderator yang pertama ya. Bukannya 10 tahun baru mampu lawan saya. Iya. Ya kayak gitu. Bentar ya teman-teman, saya cekkan dulu ada. Sebentar ya teman-teman, saya cekkan dulu ada beberapa. Oh ya. Teman-teman ada notif tadi. Kenapa ada notif dari sumbangan pengumpulan mushaf Al-Quran tadi ada masuk sekitar 300.000 itu ya. 300.000, cuma siapa yang mengirimnya saya kurang tahu ya. Jadi teman-teman semuanya sekali lagi nih ya, kalau Anda mau ikut partisipasi nggak usah nanya banyak-banyak di WA dulu ya. Soalnya saya lagi pakai HP-nya buat live streaming, nggak bisa balas WA. Langsung aja Anda ke ini, nanti Anda langsung ke rekening ini, ke rekening BCA ya. Nanti Anda screenshot untuk siapa baru kirimkan ke WhatsApp gitu ya. Tuh banknya Bank BCA gitu. Yang di YouTube kayak gitu juga, yang kagak usah telepon dulu maksud saya gitu. Soalnya notifnya mengganggu live streaming ya. Nanti aja WA itu setelah Anda kirim, Anda screenshot lalu kirimkan ke WA saya atas nama siapa, untuk orang tua nanti almarhumnya tolong dicatat dengan BIN-nya gitu ya. Gitu. Yang penting ya habis streaming baru saya akan balas satu persatu ya. Seperti tadi kan ada beberapa telepon tuh yang masuk. Beberapa telepon yang masuk akhirnya terganggu live streaming saya, ada notif-notif. Oke. Bentar dulu ya, 20 detik. Minta ini, iya dia telepon minta nomor rekening. Saya tuliskan aja di WhatsApp langsung gitu. Nanti di screenshot bukti pengirimannya. Habis live streaming baru kita untuk ini berbicara gitu, membalas satu persatu. Nomor WA Bang Iki, nomor WA 0821 nih ya, nih ya, nih nomor WA saya. Cuma ini WA-nya WA umum ya teman-teman, yang kontaknya pun 6 ribuan. Aduh.
Oke? Salam dari Bima. Iya teman-teman, kalaunya orang nyerocos kayak gitu, suara saya lebih gede gitu ya. Makanya kalaunya suara saya lebih gede ya, waduh saya kencangin biar dia tenggelam gitu sengaja. Dia ngomong, saya ngomong. Soalnya saya ngomong, dia ngomong juga. Makanya biar kagak kedengaran aja sekalian kalau kayak gitu ya. Oke. Thank you. Baik, ya. Ada Mbak ini bentar ya Mbak ya, 20 detik lagi ya. Bumi itu datar ya. Kalau di Bible kan bumi itu datar ya. Syukran jazakallah ya, Bapak atau Ibu ini, Rani ini. Enggak, bukan bulat kalau di Bible. Kalau di Bible bumi itu datar. Buka aja di Daniel itu, dalam Daniel ya. Kalau di Al-Qur'an kan bumi itu terhampar, bukan bulat, terhampar seperti telur burung unta ya, bukan bulat kayak bulat betul, enggak ya. Dari mana bumi itu bulat? Saya naikin dulu ya. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam. Oh iya, selamat malam. Ada yang mau ditanyakan? Kok ini nggak bisa dibuka kameranya sih Ustadz? Saya bantu tuh bukain. Syukran jazakallah. Banyak kali kalungnya. Syukran jazakallah ya Bapak atau Ibu Rani ini. Iya, ada yang mau ditanyakan. Ayah mau nanya aja. Nanya apa tuh? Apa namanya? Aku tuh mau nanya. Kalau Kristen itu kan ada banyak banget ajarannya ya. Kalau dari agama Islam sendiri itu ada cuman satu atau emang ada banyak juga kayak orang Kristen, Ustaz? Oh gini, kalaunya di Islam ya memang juga ada banyak paham gitu, ada banyak paham. Cuma kalau kita tanyakan ya semua paham ini jawabannya sama tentang masalah ketuhanan gitu. Pasti ini juga yang dibawa Quran surah Al-Ikhlas. Kalau kita tanya paham si A, siapa Tuhanmu? Allah. Paham si B, siapa Tuhanmu? Allah. Yang kedua kita tanya lagi siapa nabimu? Yang A jawab Nabi Muhammad. Lalu yang B jawab Nabi Muhammad juga gitu. Jadi kalaunya dari beberapa paham, yang penting dia ikut Al-Quran dan hadis ya itu kalau bagi saya hanya perbedaan puru gitu atau ilmu cabang. Tapi beda dengan Kristen yang banyak sektenya. Contoh ya kemarin mungkin mbaknya lihat waktu saya menaikkan 3 orang Kristen ya. Ada Mbak Cleo, ada Bang Sandi, ada Abang Roh Kudus, ada 3. Ketiga-tiganya kalau kita tanya siapa Yesus, yang satu Yesus bilang bukan Tuhan, yang satu Yesus bilang Tuhan, ya yang satu selain Yesus Tuhan ada lagi Tuhannya 2 katanya. Kan gitu. Kalau kita tanya tentang masalah ketuhanan di Kristen itu beda semuanya. Tapi kalau kita tanya tentang ketuhanan dalam Islam, apapun ya itunya ininya ya, apapun alirannya maka jawabannya akan sama gitu. Cuman beda paling kayak doang apa? Paling kayak gini Mbak, bedanya ya paling kayak gini. Contoh sholat subuh, yang satu ada pakai doa, yang satu kagak pakai doa. Kayak gitu. Itu aja bedanya. Paling kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu urusan masalah cabang ilmu gitu. Tapi kalau untuk masalah Tuhan sama merujuk ke Quran semua.
Ya, maksudnya pemahamannya tuh tetap sama ya. Cuman apa Mm-mm. kayak sholatnya beda gitu ya. Sholatnya bukan sholatnya yang beda, sholatnya semua sama nggak ada yang beda. Cuma ya di dalam sholat itu ada tambahan doa, yang satu ada juga yang tidak berdoa gitu. Cuman tetap Itu. Tuhan satu gitu ya. Tuhannya satu. Soalnya kalau kayak yang kemarin tuh kan ada yang saksi Yehova gitu kan. Ada Kalau kita yang- tanya kan saksi Yehova itu siapa? Yesus siapa? Utusan kata dia, bukan Tuhan, kan betul? Iya ya. Nah, kalaunya di Islam nggak ada ngomong siapa Allah, Allah itu utusan, nggak ada, nggak ada. Aliran Islam kayak gimana pun nggak ada yang mengatakan Allah itu utusan. Pasti semuanya mengatakan Allah itu Tuhan.